Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai contoh-contoh soal dalam teori peluang. Baik, kita mulai dulu dari soal yang pertama. Misalkan 3 produk diambil secara acak dari suatu proses produksi di pabrik. Kemudian setiap produk tersebut diperiksa apakah cacat atau tidak. Berapa jumlah titik sampel dan tuliskan ruang sampelnya. Jadi ini yang ditanyakan ya. Yang diketahui adalah ada 3 produk itu diperiksa cacat atau tidak. Jadi ini kalau dalam suatu industri atau pabrik khususnya ya, biasanya itu memang ada suatu proses yang namanya quality control. Jadi di proses itu adalah mengecek apakah barang ini di reject atau dilanjutkan pada proses selanjutnya, seperti itu. Oke, langsung aja karena di sini ada 3 produk, kita namai aja. Produk yang pertama itu adalah produk A, produk yang kedua itu adalah produk B, dan produk yang ketiga adalah produk C. Lalu berikutnya adalah kita buat tadi kan tiap produk punya cacat dan tidak cacat. Berarti untuk produk A pasti dia ada cacat atau tidak. Terus sama ya, nanti untuk produk C dia ada. Selanjutnya untuk setiap produk itu kan tadi ada cacat tidak. Terus di sini juga ada cacat tidak. Lalu di sini ada cacat tidak. Ini kan gini ya kalau kita panah. Cacat tidak. Ini juga sama, cacat tidak. Lalu di sini juga sama, cacat tidak. Lalu tinggal kita hubungkan panahnya saja. Jadi ini tiap satu punya cacat tidak, ini juga punya cacat tidak. Berikutnya ruang sampelnya. Ruang sampel itu penulisannya huruf S besar ya, atau S kapital. Itu adalah S sama dengan, bisa diawali dengan kurung kurawal, C. Lalu di sini ada CCT, lalu ada CTC. Lihatnya ini ya, CCC, CCT, lalu ada CTC. Terus berikutnya ada CTT, lalu ada TCC, ada TCT, lalu selanjutnya setelah TCT di sini ada TTC, lalu ada TTT. Ini untuk ruang sampelnya. Sekarang titik sampelnya. Titik sampel itu cara penulisannya adalah N. Yang pertama itu simbolnya N. Udah ya, ini selesai N. Lalu ruang sampel itu kan S. Jadi penulisan untuk titik sampel itu seperti ini, N S. Titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Oke, untuk soal yang kedua, bila diketahui ruang sampel S sama dengan T, sedemikian hingga T lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk penulisan ruang sampel itu ada 2 cara ya. Bisa kita deklarasikan dengan cara yang tadi, kita tulis S sama dengan kurung kurawal, lalu titik sampelnya apa. Bisa juga kita pakai cara notasi seperti ini. Terserah mau pakai cara yang mana. Cuma kalau untuk notasi memang hanya bisa dilakukan ketika bentuknya ada suatu angka. Jadi ada range angka, misal dari 0 sampai 10 atau lebih dari 10 dan sebagainya. Sedangkan T adalah umur komponen elektronik tertentu atau dalam tahun. Di sini T ini ternyata adalah umur komponen elektronik. Kejadian A yaitu komponen tersebut rusak sebelum akhir tahun kelima. Ini adalah kejadian A.
lalu tulis himpunan dari kejadian A. Sekarang kita tulis dulu untuk S-nya. Ini kita jabarkan aja ya. S tadi kan T lebih besar dari 0. Berarti kita tulis saja anggotanya biar nggak bingung. Kalau ada sama dengan, berarti kan artinya nolnya ikut. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kan lebih besar dari 0 kan berarti sampai seterusnya ya. Kita tulis saja seperti ini. Lalu A tadi, A. Ini adalah kejadian komponen tersebut rusak sebelum akhir tahun kelima. Sebelum akhir tahun kelima, titik sampel itu adalah beberapa elemen dari sampel ini. Jadi kita lihat kalau mintanya komponen tersebut rusak sebelum akhir tahun kelima, berarti sebelum akhir tahun kelima itu kan bisa 0, 1, 2, 3, 4. Bener ya, kan sebelum akhir tahun kelima, berarti yang kita ambil hanya 0, 1, 2, 3, 4. Kalau misal kita mau menuliskan dalam bentuk notasi juga bisa dilakukan, yaitu A sama dengan T, karena tadi hurufnya sudah T ya. Lalu langsung kita tulis aja, batasnya itu adalah 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 5. Kenapa di sini ada sama dengan? Karena nolnya ikut. Lalu kenapa di sini 5? Tidak ada sama dengannya karena kurang dari 5. Kalau Anda misal pengen nulis sama dengan di sini bisa Anda tulis seperti ini. T sedemikian hingga 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 4. Ini. Soal berikutnya, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan B anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Maka A irisan B, jangan lupa ya, tanda seperti ini itu artinya adalah irisan. Irisan dua kejadian itu adalah suatu kejadian yang mengandung semua unsur persekutuan dari kejadian A dan kejadian B. Jadi dia yang ada di A dan yang ada di B. Berarti gampang sekali ya. A irisan B itu adalah bilangan tersebut ada di A dan di B. Sekarang kita lihat 1 di B apakah ada? Tidak ada. 2 ini di A, di B juga ada angka 2. Ini ya. Berarti kita tulis dulu yang pertama 2, lalu 3 di sini tidak ada, 4 di sini ada, berarti ini 5 tidak ada, 6, 8 tidak ada, berarti dapat kita tulis A irisan B hanya 2 dan 4. Atau kalau kita misal diminta berapa jumlah titik sampel untuk A irisan B, jawabannya adalah 2. Oke, soal berikutnya, misalkan sebuah dadu dilemparkan. A, suatu kejadian munculnya bilangan genap, dan B, kejadian munculnya bilangan ganjil. Pertanyaannya masih sama, A irisan B. Ini mudah juga ya, tadi kan irisan adalah di mana bilangan itu ada di A juga atau ada di B. Atau kalau nggak bilangan, elemen ya, karena nggak semua anggota himpunan itu berupa bilangan. Oke, sekarang kita tulis dulu. Anggota dari A sama dengan, itu munculnya bilangan genap. Kita tahu dadu untuk bilangan genapnya hanya 2, 4, dan 6. Sedangkan B munculnya bilangan ganjil. Itu hanya 1, 3, dan 5. Maka A irisan B ada atau enggak sekarang? 2 enggak ada ya, di sini 4 jelas enggak ada karena ini genap, ini ganjil. Berarti kalau tidak ada artinya ini adalah merupakan himpunan kosong. Karena dia tidak memiliki satupun anggota. Berikutnya, jika A 2358 dan B 368, maka A gabungan dari B adalah, U ini singkatan dari union ya sebenarnya, makanya artinya adalah gabungan. Gabungan kejadian A dan B itu adalah
kejadian yang mencakup semua unsur atau anggota A atau B atau keduanya. D atau anggota di A saja atau anggota di B saja. Jadi kalau mencakup unsur A atau B berarti itu adalah semuanya. Jadi keywordnya ya sebenarnya yang perlu Anda tahu di soal, kalau dia menggunakan keyword dan maka dia menggunakan irisan. Tapi kalau dia menggunakan keyword atau maka dia merupakan union atau gabungan. Jadi mudah saja untuk ini berarti A union B sama dengan semuanya kita tuliskan gabungan 2, 3. Kalau 3 ini ada 2 ya, ada di A dan di B, kita tulis 1 saja. 5, 6 dan 8. Maka kalau kita tuliskan jumlah titik sampel untuk A union B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 adalah 5. Soal berikutnya, sekeping uang logam dilemparkan 2 kali. Jadi ini ada 1 keping. 1 keping itu 1 uang logam aja ya. Cuma dia pelemparannya adalah 2 kali. Berapa peluang sekurang-kurangnya sisi gambar muncul sekali? Oke. Kalau Anda ingat rumus peluang itu sebenarnya adalah misal peluang kejadian A ya, kita anggap A. PA itu adalah NA dibagi dengan NS. NA ini adalah banyaknya titik sampel di kejadian A. Kalau NS itu banyaknya titik sampel di ruang sampel. Oke, sekarang kita analisis dulu. Banyaknya titik sampel di ruang sampelnya berapa? Di kejadian A-nya berapa? Misal S-nya ya, sekarang kita tulis S-nya dulu. S sama dengan misal yang pertama itu munculnya adalah gambar-gambar. Lalu kedua gambar angka. Ketiga mungkin AG, keempat AA. Paham ya di sini untuk GG itu apa? Jadi gini. Tadi kan ada 1 uang logam, tapi pelemparannya adalah 2 kali. Anggaplah pelemparan yang pertama dia dapat gambar. Ini pelemparan yang pertama. Lalu pelemparan yang kedua dia dapatnya juga gambar. Makanya kita menuliskannya GG. Berikutnya sama. Pelemparan berikutnya dia dapatnya adalah gambar. Yang berikutnya adalah angka. Jadi ini peluangnya. Peluangnya dia bisa melempar itu apa aja. Makanya kita tulis. Bisa aja peluang yang pertama itu gambar. Yang kedua gambar juga. Terus bisa juga atau bisa juga yang pertama itu gambar, terus yang kedua angka. Jadi kita tulis semua kan S itu kan semua kejadian yang kita tulis ya, peluang kejadiannya kita tulis semua. Selanjutnya NA, misal A-nya tadi adalah sisi gambar muncul sekali. Sisi gambar muncul sekali. Berarti dari sini kalau sisi gambar muncul sekali, Anda cari yang dia G-nya itu hanya muncul sekali. Kan ini sekurang-kurangnya sisi gambar muncul sekali. Berarti yang pertama adalah ini, karena ini G ya, dia muncul di lemparan pertama, atau ini dia muncul di lemparan kedua. Berikutnya juga ini ya. Karena keterangannya adalah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya itu berarti paling nggak ada 1 gambar. Kalau ini enggak. Karena apa? Dia nggak muncul gambar sekali. Padahal pengennya itu sekurang-kurangnya. Jadi dari rumus yang ini tadi bisa kita tuliskan ya. NA kejadian di A adalah 1, 2, 3. N sampelnya adalah 1, 2, 3, 4. 3, 4.
Soal berikutnya, hitunglah peluang memperoleh kartu hati bila sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Jadi di sini sudah jelas ya, kejadiannya adalah kita tulis dulu A, misalnya kejadian A adalah kejadian memperoleh kartu hati. Terus S-nya itu berarti adalah seluruh kartu bridge. Kita list dulu. Jadi saya ingatkan lagi ya, kartu bridge itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah hati. Lalu ada waru, waru hitam. Waru ini hitam ya. Lalu ada wajik. Sama ada keriting. Jadi kalau ini simbolnya yang ini ya kalau di kartu bridge. Kalau yang ini adalah yang saya nggak begitu bisa gambarnya sih. Intinya yang kayak gini. Itu yang hitam itu. Terus di sini ada yang wajik, ini yang merah. Ini. Selanjutnya ada yang keriting tuh, yang pokoknya keriting nih. Jadi kalau yang ini warnanya merah, ini juga merah, sedangkan yang waru sama keriting ini hitam semua ya. Setiap elemen hati, waru, hitam, wajik, keriting ini jumlahnya adalah 13. Ini tanpa joker ya, joker nggak masuk. Berarti kalau di total NS-nya itu 13 dikali 4 sama dengan 52. Berarti dari sini sudah jelas untuk yang A, kejadian peroleh kartu hati, kita sudah dapatkan kan rumusnya peluang itu adalah N kejadian A dibagi NS. N kejadian A hati. Hati di sini ada 13. Berarti 13 per S nya kan sudah saya hitungkan ya, 13 kali 4 52. Kalau kita sederhanakan jadi 1/4. Soal berikutnya, peluang seorang mahasiswa lulus matematika adalah 2/3. Ini kita tulis dulu aja, berarti PM ya, peluang lulus matematika itu adalah 2/3. Peluang ya lulus Inggris itu 4/9. Kita tulis aja PE itu sama dengan 4/9. Bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu pelajaran adalah 4/5, berapa peluang ia lulus kedua pelajaran? Anda ingat lagi untuk bab irisan dan gabungan, tadi saya sudah jelaskan ya keywordnya. Kalau untuk irisan keywordnya itu adalah dan, sedangkan kalau untuk gabungan keywordnya itu adalah atau. Sekarang kita lihat di sini, berapa peluang ia lulus kedua pelajaran. Berarti kalau kedua pasti kan kalau kita artikan lulus matematika dan bahasa Inggris atau English, itu peluangnya berapa. Berarti yang ditanyakan itu adalah peluang M irisan E, itu yang ditanyakan. Lalu di sini tadi ada bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu pelajaran di atas adalah 4/5. Berarti kalau sekurang-kurangnya kan salah satu ya. Di sini ada satu, sekurang-kurangnya satu pelajaran. Keywordnya adalah satu. Berarti kalau satu kan bisa atau. Berarti ini merupakan suatu gabungan. Oke. Langsung aja kita kerjakan. Berarti PM irisan E ini ada di kaidah penjumlahan ya. Kaidah penjumlahan rumusnya untuk PM irisan E, bila ini ada dua kejadian yang tidak saling terpisah, saling terkait, karena di sini tadi dihubungkan ya sekurang-kurangnya satu, berarti dia dikaitkan. Rumusnya adalah PM plus PE minus
P M union E. Jadi Anda tidak usah bingung ya, untuk rumus asalnya itu kan seperti ini. Saya tulis dulu rumus asalnya, kan seperti ini. P M E sama dengan PM plus PE minus PM irisan PM gabungan E. Terus yang kita cari kan yang ini. Ini irisan ya. Yang kita cari kan ini. PM irisan E. Berarti misal yang ini kita pindah ruas, PM irisan E. Kalau pindah ruas kan jadi positif, yang ini tetap. Terus ini kan jadi pindah ruas kanan, dia positif jadi negatif. Jadi asal mulanya itu. Kenapa bisa muncul rumus ini? Kalau Anda bingung boleh tulis rumus asalnya, lalu nanti tinggal Anda pindah-pindah ruas saja. Sorry, nggak kelihatan ya. Ini. Jadi kan tadi kan awalnya kan saya menuliskan ini, lalu kok bisa dapat ini? Itu awalnya dari ini, PM gabungan E, PM plus PE min PM irisan E. Anda lihat saja di handout atau di PPT yang materi kaidah penjumlahan. Lalu sekarang kan yang kita cari yang ini, berarti ini saya pindah ruas di kiri, yang ini pindah ke kanan jadi negatif. Oke, tinggal kita masukkan. PM nya adalah 2/3 ya, ini ya tadi. Terus setelah itu PE nya itu tadi adalah 4/9 minus 4/5. Jadi kalau Anda jumlahkan nanti akan ketemu 14/45.